Siap. Beri salam. Pembelajaran hari ini anak-anak belajar berdoa dalam hati. Berdoa melalui. Taufik, Sahrul, Hafizatul, komplit. Sekarang kita masuk ke masih materi tentang sosial, tapi kita materinya itu tentang resolusi konflik. Ya. Ada yang masih ingat bentuk-bentuk dari konflik, macam-macam dari konflik kemarin? Tawuran antar pelajar. Bermacam materi yang kemarin. Ya, belum kita masuk ke resolusi konflik ini. Bentuk-bentuk konflik, ada konflik individu, konflik konflik budaya, Konflik agama. banyak sekali ya. Kalau sekarang materi kita ini tentang bagaimana penyelesaian konflik. Ya. Untuk menyelesaikan konflik-konflik yang sudah kita pelajari kemarin ya. Tidak berpihak pada pihak yang satu menyelesaikannya. Tawuran antar pelajar, entah itu perempuan maupun laki-laki, ya. Pelajar laki harus dilarang. Desa ya, masalah keluarga, apalagi sampai ke orang tuanya, jangan ada lagi masalah besar, bisa diselesaikan. Sehingga ada pelajar yang laki memiliki dinas dan bentuk konfliknya sendiri-sendiri. Dan individu atau kelompok masyarakat juga memiliki gaya tersendiri dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik tersebut. Di pertemuan sebelumnya, kalian akan mempelajari tentang materi konflik. Hari ini, kita akan belajar mengenai resolusi konflik. Apakah kalian tahu apa itu resolusi konflik? Di dalam sosiologi, upaya penanganan konflik dikenal dengan resolusi konflik. Resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah dengan individu lain. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan perdamaian di antara pihak yang berkonflik. Setelah resolusi konflik dipahami pula sebagai upaya dalam menyelesaikan dan mengakhiri konflik serta memulai kesepakatan mediasi karena sama-sama menuju pihak konflik. Dalam aplikasi, kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima adanya suatu tidak yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik. itu tadi materi tentang resolusi konflik. Setelah kalian amati video materi itu, apa yang kalian kira-kira Saya jadi tahu ya materi konflik. Ya, beberapa dari kita bisa menyelesaikan beberapa masalah. macam cara penyelesaian satu konflik ya. Ada mediasi, ya apa tadi? Mediasi, mitigasi, resolusi. Banyak sekali ya. Tergantung konflik apa yang perlu diselesaikan dengan beda hijau, misalnya tidak bisa diselesaikan dengan pihak keluarga yang tidak bisa diselesaikan dengan secara keluarga, bisa kita panggil pihak yang wajib. Ya. Nah sekarang ibu mau memperlihatkan video lagi untuk diselesaikan nanti tugas KPU-nya. Ya. Kita beralih ke kabar lain pemirsa dua kelompok keluarga di Nusa Tenggara Barat. Begitu salah satu warga yang menerima Dua kelompok warga Tare dan Dusun Kadek, Kecamatan Bukit
satu warga kampung karena ketahuan mencuri lampu papan reklame di Jalan Bypass Mandalika, Bandara. Dibuatkan ya, nanti ada pertanyaan di sana. Masalah yang ada di Depan
Baik anak, sudah selesai? Kalau gitu kita kalian presentasikan ya contoh yang kalian buat. Kelompok siapa yang maju? Satu kelompok saja perwakilan karena itu tugasnya sama ya. Masalah ya dari tadi. Jadi satu kelompok aja yang mewakili ya. Karena waktu kita nanti minggu depan kelompok yang buat ya. Nah, cukup satu kelompok saja sekarang kita presentasi. Ayo kelompok siapa? Kelompok satu. Kelompok satu. memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok saya. Saya Hafizatul Aulia selaku moderator dan saya akan Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Setelah mengamati video tadi, kita akan mengetahui mulai dari 3 faktor. Di sini ada faktor penyebab. Dari video tadi ada salah satu warga Ketare ketahuan mencuri lampu papan reklame di jalan bypass Bil Mandalika. Terus yang kedua,
ada faktor masalah inti. Di sini kesalahpahaman antara dua warga. Terus yang terakhir ada faktor efek atau akibatnya. Di sini ada 3. Yang pertama, puluhan warga dari kedua desa mengalami luka-luka. Yang kedua, sejumlah rumah gubuk persawahan juga dibakar saat bentrok. Yang ketiga, 2 warga desa Segala Anyar menjadi korban luka akibat senjata tajam. Terus di sini yang telah kami rekap dari kelompok kami ada identifikasi faktor penyebab terjadinya konflik. Apa sih dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut? Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan mediasi 2 kelompok atau warga Desa Ketara dan Segala Anyar, Kecamatan Ujur, yang terlibat bentrokan pada Jumat. Warga dari 2 desa telah sepakat untuk menjaga kondusivitas karena bukan saja tanggung jawab aparat atau pemerintah, kata Bupati Kabupaten Lombok Tengah lalu Fatul Bahri telah memimpin rapat mediasi penyelesaian kasus tersebut di Praia hari Senin. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Baik, terima kasih sudah mendengarkan pembahasan dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kami serahkan kepada masing-masing kelompok untuk memberikan 1 pertanyaan kepadanya. Silakan. Baik, instruksi saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Adakah dampak positif dari konflik? Baik, kami dahulu dulu ya. Selanjutnya saya ada lagi yang mau bertanya. Bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut? Baik, jadi baik saya akan menjawab pertanyaan dari bagaimana cara pertanyaan. Contoh positif yang bisa kita ambil dari konflik ini adalah yaitu dengan menguatkan rasa solidaritas antar sesama anggota kelompok dan sebagai pembelajaran dalam menyusun sebuah kebijakan untuk mencegah dan menyelesaikan masalah. Dengan demikian, kedepannya dapat meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan. Bagaimana, Emma? Apakah puas? Sangat puas. Sama-sama. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kamalia, selaku kelompok 2. Kepala desa memberikan arahan kepada warga supaya konflik diselesaikan dan tidak berkelanjutan. Ya, bisa. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, itu sudah sangat bagus. Mungkin dari guru PBB kami juga mau kasih saran tentang presentasi yang kami pertanyaan ke kelompok. Karena ini masalah konflik ya yang sudah ada di video tadi, itu bagaimana kira-kira menyelesaikan masalah yang terjadi di desa Ketara sama ya kira-kira cara penyelesaiannya di sini sudah dijelaskan ya.
tuliskan di sana ya. Masalahnya kepala desa, ya, pertemuan antara kepala desa Petahul dengan kepala desa supaya masalah itu tidak berkelanjutan. Ya. Ada. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan dari materi kita tentang konflik sosial atau resolusi konflik, ya. Kesimpulannya coba Sarul. Kesimpulan Resolusi dari konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu secara sukarela. terus kesimpulan yang kedua, satu. Resolusi konflik juga menyatakan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral, dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya. Itu ya kesimpulan dari konflik antara dua warga ya. Materi kita tentang resolusi konflik ya. Kesimpulannya kira-kira seberapa ya? Ya. Apa itu konflik sosial? Bagaimana yang dimaksud dengan resolusi konflik? Karena resolusi sama konflik itu beda-beda. Siapa sih biasanya konflik itu konflik yang akan diselesaikan, persoalan yang akan diselesaikan. Nah itu ya. Sekarang apakah kalian sudah benar-benar paham? Ibu biasanya mengevaluasi ya. Ibu kasih pertanyaan atau bisa dibuka di buku paketnya halaman resolusi konflik halaman 159. Coba dikerjakan itu ya, berkaitan dengan masalah resolusi konflik. Nah, ada pertanyaan, dua pertanyaan. Jawab pertanyaan cuma pakai lembaran. Kerjakan pakai lembaran. Di waktunya 15 menit saja. Dikasih waktu 5 menit. Kerjakan pakai lembaran. Pakai kerjakan pakai lembaran. Bukunya di
lagi Bu. Kalau sudah, silakan dikumpulkan ya. Untuk minggu depan, kelompok yang belum maju presentasi, kita lanjutkan presentasinya ya Bu. Ya. Kelompok 2 dan 3. Sudah semuanya ini? Sudah. Dengan terakhirnya materi kita hari ini, sebelum kita akhiri, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa barokah ya. Dan ketua kelasnya berdoa. Kita berdoa dulu. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya mereka sudah berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Bersalah.